Radio Rasil dan Rasil TV, masih di acara Dialog Kamis bersama Ustadz Husein Latas, Ustadz Heri Nurdi, dan Angkal Firman, dan juga ada Ustadz Hasan Sajali ikut memperhatikan. Kelihatannya dialognya makin seru nih. Silakan Ustadz Heri untuk melanjutkan. Angkal Firman dulu. Ustadz, tadi Ustadz sempat bilang nih, Al-Quran sejalan dengan akal. Ini kalau saya ngerasa berat juga ya Ustadz, Al-Quran sejalan dengan akal, terutama untuk orang awam. Akhirnya ujung-ujungnya untuk ngerasa meyakini bahwa Al-Quran sejalan dengan akal, nanya ke guru, nanya ke ustadz. Nah sedangkan ustadznya kan macam-macam Ustadz. Akhirnya ketemu guru yang mengajarkan doktrin. Udah ikutin kata saya, begini-begini. Jadi nggak sejalan dengan akal lagi Ustadz. Gimana Ustadz supaya tetap akal kita sejalan dengan Al-Quran Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahqaf mengajak kita untuk berpikir. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakan. Terangkan, jelaskan kepadaku apa-apa yang kalian sembah selain dari Allah. Aruni madza khalaqu minal ard. Tunjukkan padaku apa sih yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Ada wilayah bahagian dari bumi, umpamanya benua yang mereka ciptakan. Am lahum syirkun fis samawat, atau mereka mungkin memiliki saham dalam penciptaan langit. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Kalau itu ucapan kalian, buktikan ke hadapanku dengan sebuah kitab yang Allah turunkan sebelum Quran, atau fakta-fakta ilmiah yang mendukung ke arah tersebut. Au atharatin min ilmin in kuntum shadiqin, kalau kalian benar. Kira-kira di sini Allah mengajak mereka berpikir apa tidak? Mengajak. Nah, kalau kita ingin membedakan bahwa berhala itu salah, tidak patut disembah. Yang patut disembah adalah Allah, karena Dia yang menciptakan langit, bumi, dan termasuk yang menciptakan kita. Dan Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya merupakan jasad-jasad, materi-materi, benda-benda yang butuh, sedangkan Allah maha kaya dari makhluknya dan seluruh alam raya. Ini kira-kira argumentasi akliyah bukan? Iya. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan min ghairi syai', dari ketiadaan? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka yang lahir begitu saja tanpa pencipta? Kalau ada orang mengatakan bahwasanya kamera ini terjadi dengan sendirinya, orang percaya enggak? Enggak. Televisi terjadi dengan sendirinya. Apalagi manusia yang begitu luar biasa. Sangat Ini kompleks pertanyaan sekali. kompleks. Apakah mereka lahir terjadi begitu saja? Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard. Apa mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun. Jadi kita lihat ini semua argumentasi yang mengajak kita berpikir. Lihat dalam Al-Quran. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian yang sebenarnya hanya satu. Yang lain Tuhan palsu. La ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain daripadanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha. Nah, Allah begitu menegaskan hal ini, Allah paparkan argumentasi. Tidak pernah Allah menegaskan sesuatu tanpa dalil. Bahkan Allah pun tidak doktrin ya, Tidak pernah. bahasanya. Allah tidak pernah sama sekali menegaskan kepada hambanya untuk menerima sesuatu tanpa dalil. Ayat berikutnya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma'in fahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Kita lihat. Pada ciptaan langit bumi, pada perubahan malam dan siang yang silih berganti, bahtera yang mengarungi samudra, air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menghidupkan ya, menghidupkan bumi setelah kematiannya, melahirkan tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, hewan-hewan yang berkembang biak di atas permukaan bumi,
awan yang ditahan oleh Allah di antara langit dan bumi, semua merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Betul enggak? Betul, betul, Ustaz. Jadi kita lihat bagaimana Allah berbicara kepada manusia melalui akalnya. Seorang baru menjadi mukallaf kalau dia berakal. Kalau tidak berakal, dia bukan seorang mukallaf, bukan khalifah Allah. Oleh karena itu Allah melarang orang untuk merusak akalnya, baik dengan minuman, baik dengan makanan, Narkoba, atau perbuatan apa saja yang bisa menghilangkan akal, berarti menghilangkan kedudukan dia sebagai khalifah Allah. Kalau dia kehilangan akal bukan atas perbuatan kesengajaan, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau dia kehilangan akal karena narkoba, karena minuman, karena makanan, maka semua kejahatan yang dilakukan pada saat dia kehilangan akal menjadi tanggung jawab dia. Oleh karena itu, kalau kita ingin memberikan perumpamaan mengenai akal, perumpamaan sederhana sekali. Akal mirip dengan mata. Mata, walaupun kedua bola mata kita sehat, kalau tidak terdapat cahaya, kita tidak akan dapat melihat. Melihat objek tidak ada. Tidak kemungkinan kita dapat membedakan objek di sekeliling kita kalau tidak ada cahaya. Walaupun mata kita sehat, begitu juga akal yang Allah anugerahkan bagi kita, yang menjadikan kita khalifahnya, yang menjadikan kita manusia mulia, yang membedakan kita dari hewan, tidak akan dapat menjangkau hal-hal yang gaib, yang jauh tanpa penerangan wahyu. Jadi Allah namakan wahyu itu nur. Allah namakan nur yang membantu untuk menerangi akal kita. Tanpa akal, kalau Allah turunkan Quran kepada hewan, ternak, binatang, paham gak kira-kira? Enggak paham, Ustaz. Nah, kita harus bedakan antara akal dan otak. Beda antara akal sama otak. Maka Allah mengatakan, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apa mereka tidak pesiar di muka bumi hingga mereka memiliki qulub, kalbu-kalbu yang mereka pergunakan untuk berakal. Qulubun yaqiluna biha au adanun yasma'una biha, atau telinga yang mereka gunakan untuk mendengar. Ketahuilah sesungguhnya yang buta ini bukan mata lahir, tapi kalbu-kalbu yang terdapat dalam dada. Oleh karena itu secara anatomi, akal tidak dihubungkan dengan otak di kepala, dihubungkan dengan apa? Hati. Dengan kalbu. Markazul masyair, sumber dari perasaan. Kehendak pun di sana, kebijakan pun di sana, kebodohan pun. Walaupun otak merupakan prosesor bagi manusia yang memproses berbagai macam data, memori pun terdapat di sini, tapi pengambilan keputusan, nafsu juga berkuasa di sini. Kebijakan dan akal pun di sini. Ini hanya prosesor buat kita. Data terkumpul semua di sini. Jadi kalau kita perhatikan, akal ini merupakan anugerah Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang membuat jiwa menjadi terang, yang membuat jiwa ini betul-betul dapat membedakan mana Tuhan yang sebenarnya, mana Tuhan palsu. Nah, dengan bimbingan petunjuk wahyu, akal akan melihat sesuatu dengan jelas-jelasan. Tanpa bimbingan wahyu, akal sering diperdayakan oleh nafsu. Lahirlah yang namanya akal-akalan. Akal udah. Yeah. Ustaz, tapi fenomena sekarang ini Ustaz, supply and demand-nya ketemu Ustaz. Umatnya seneng disuapin, ustadznya seneng dipujiin. Enak banget itu kalau dua orang ketemu ini Ustaz. Umatnya itu pertanyaannya cuman boleh nggak Ustaz? Dosa nggak Ustaz? Bisa nggak Ustaz? Bukan pertanyaannya. Pertanyaannya itu bukan kenapa, bagaimana, caranya, bukan. Tapi pertanyaannya ya tidak, boleh tidak, dosa tidak. Dan kemudian ketika Ustadz ditanya begitu, Ustadz kan jawabnya gampang aja. Ya boleh, dosa itu tidak. Karena Rasulullah pernah mention tentang cicak, maka Rasulullah tidak pernah menyebut tokek. Maka tokek boleh diperdagangkan, cicak tidak boleh diperdagangkan. Begitu. Nah itu problem, karena itu saya sering sekali bertemu fenomena di lapangan Ustadz. Saya selalu menyampaikan kepada seluruh dan seluas-luasnya sahabat dan para pendengar, Rasil itu tidak akan pernah mendoktrin. Rasil itu mengajak belajar dan sama-sama memperbaiki diri. Nah, ketika ada satu atau dua orang melakukan itu, ya mungkin itu kekurangan, kelalaian. Tapi yang paling penting itu letaknya ada di masyarakat umum karena jumlahnya yang paling banyak ini, Ustaz. Ustadz kan kalau tidak ada orang yang memuji maka dia harus belajar.
Makanya kita Dua-duanya sedang betul. menikmati Ustaz, sedang Makanya menikmati. alhamdulillah kita bersyukur kita selalu difitnah, diasah jadinya. Nah, biasa. Kita nggak dipanggil dengan panggilan-panggilan kebesaran, ya. Dan kita pun nggak senang tangan kita biasa dicium sama orang. Kita lebih suka berangkulan daripada kita mendengarkan pujian-pujian, karena pujian yang memabukkan terang-terangan. Tolong diingat itu ya, kita senang berangkulan, bukan dicium tangan. Ustaz, kembali lagi kepada fitnah itu tadi. Hadis yang 0,1 itu pun masih ada perbedaan lafaz. Ada redaksi yang menggunakan muta'amidan dan ada yang redaksi tidak menggunakan. Iya. Tapi bagi saya yang sangat hijau pemahamannya, saya mempelajari letaknya bukan pada pada kata yang tidak ada dalam dua redaksi itu, Ustaz. Letaknya pada kehati-hatian siapapun dalam mengutip atau meriwayatkan atas nama Rasulullah. Karena ancamannya adalah disiapkan satu tempat di api neraka gitu, Ustaz. Nah, lalu kemudian ketika contoh konkretnya Ustadz Husain, ketika Ustadz Husain tidak banyak menyebut, tidak banyak mengutip hadis dan riwayat, orang tuh mudah berbisik. Bisikannya itu mulai nih, Ustadz Husain itu bukan Syiah, Ustadz Husain itu ingkar sunnah. Gitu. Itu satu. Kedua, begitu kita mulai mengapproach begitu, padahal tujuan kita adalah membersihkan sumber ya Ustadz ya, supaya mata airnya itu bersih, yang ditampung keluar sampai ke hilirnya, hulunya bersih. Nah, lalu kemudian ada yang bilang, ini tuh maunya mengajak ke Quran, terus ini ciri-ciri kelompok Syiah itu tidak mau mengutip hadis, tidak mau merujuk hadis, tidak mau menggunakan riwayat itu. Nah, ketika kita berada pada posisi seperti ini, perasaan Ustadz Husain gimana? Bukan pribadi, Ustaz, bukan pribadi, tapi ini pelajaran saya buat bahagia sekali kalau dikatakan Qur'ani, walaupun saya punya sikap, ucapan masih jauh belum betul mendekati Al-Quran, apalagi sesuai dengan Quran. Tapi kalau dikatakan Qur'ani, hadiah besar buat saya. Alhamdulillah. Nah, sebagai contoh, Ustaz Hedi ya, kita melihat bagaimana sikap as-salafus saleh. Saya gunakan as-salaf. Salaf bukan sebagai tolok ukur yang pasti, tapi kita ingin kembali kepada salaf, mengikuti klaim-klaim yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut salaf. Siapa sebetulnya yang menjadi pengikut yang sebenarnya? Rasulullah SAW sepanjang kehidupannya membacakan Al-Quran, sampai orang itu dari seringnya Rasulullah membacakan berulang-ulang, mereka menghafal Quran yang dibaca oleh Nabi. Bukan sengaja menghafal. Rasulullah wanti-wanti untuk kita berpegang pada Al-Quran. Berpegang pada Quran. Kemudian kita lihat sahabat Nabi, seluruhnya betul-betul tenggelam bersama keindahan Al-Quran. Yang membuat Bilal ibnu Rabah beriman kepada Allah. Doktrin Al-Quran yang membuka hatinya. Al-Quran. Dia disiksa. Ya, dengan berbagai macam siksaan dia bertahan karena dia menemukan kebenaran yang sebelumnya tidak ditemukan. Bukan doktrin. Yasir sama Sumayyah menahan siksa yang begitu berat di hadapan Abu Jahal sampai dimasukkan besi ke dalam pantatnya. Disulah. Dia menolak untuk keluar dari kebenaran yang dicintai, Al-Quran yang dibacakan di tengah mereka. Bukan doktrin seorang yang bernama Muhammad, tapi ayat-ayat Allah yang dibacakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana sahabat seluruhnya mengalami perubahan begitu ayat Allah dibacakan di tengah mereka. Nah, setelah Nabi kita wafat, yang meninggalkan pesan untuk berpegang pada Al-Quran, dan beliau dengan tegas mengatakan, la taktubu anni ghairal Quran, jangan tulis dari aku selain Quran. Faman katabahu falyamhu, yang menulisnya silahkan menghapuskannya. Lihat dalam Sahih Muslim, di muqaddimah hadisnya dia bahas masalah ini. Larangan dari Nabi. Kalau ada larangan kira-kira yang mengerjakan bagaimana? Bandel. Lalu mereka mengatakan ada hadis yang membolehkan untuk menulis hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As. Datang pada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, orang melarang untuk menulis hadis. Rasul mengatakan, tulis dari aku tanpa ada halangan. Itu riwayat dari Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu bahwa Abdullah bin Amr bin As ini seorang yang Masya Allah. Tapi dia punya hubungan dekat dengan kalangan
apa? Dengan kalangan ahbarul Yahud. Oleh karena itu Ibnu Hajar Al-Asqalani berhati-hati meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As karena punya hubungan dekat dengan kalangan ahbariyin, Yahud. Nah kemudian kalau seandainya benar, kira-kira ada nggak tulisan Abdullah bin Amr bin As saat ini? Kita bicara fakta. Itu kan ucapan dari Abdullah bin Amr yang katanya menulis hadis. Ada nggak sekarang kita jumpai bukunya tulisannya? Tidak ada. Nggak ada. Kira-kira Bukhari pernah nggak menjumpai itu buku? Tidak pernah menjumpai sama sekali. Jadi kalau seandainya ada, pasti akan tercetak muncul di tengah-tengah kita. Mereka mengatakan dulu ketika Mongol datang menyerang Baghdad, itu dibakar buku, semua itu kebohongan. Yang jelas hadis yang melarang begitu jelas dan sesuai dengan praktek amal para sahabat. Dan kalau memang hadis itu merupakan pedoman, hadis bukan sunnah ya, pedoman yang harus kita ikuti, harus dijaga, kok kenapa Rasulullah nggak merintahkan menulis? Kenapa para sahabat Khulafa ar-Rasyidin tidak memerintahkan menulis? Kenapa pada masa tabi'in tidak terdapat hadis? Yang terjadi justru sebaliknya, sebagaimana riwayat Ibnu Mulaikah yang meriwayatkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat pertentangan di antara orang-orang yang meriwayatkan hadis. Langsung beliau mengatakan, innakum takhtalifuna fir riwayati an Rasulillah, kalian berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Falladzina ya'tuna ba'dakum sayakhtalifuna aktsar, orang-orang yang datang setelah kamu pasti akan bertentangan lebih dahsyat lagi. Fa idza sa'alakum sa'ir, kalau orang bertanya, qulu lahum bainana wa bainakum kitabullah, katakan di hadapan kami kitab Allah. Yang Allah perintahkan ikuti, yang dilarang jauhkan, yang Allah wajibkan patuhi, ya. Yang dilarang tinggalkan. Bagaimana perintah-perintah tersebut dikembalikan pada Al-Quran. Umar ibn Khattab berencana untuk mengumpulkan hadis di istikharah 1 bulan. Akhirnya istikharahnya melarang dia dibakar semua kumpulan-kumpulan hadis. Ibnu Mas'ud juga begitu. Imam Ali pun sama. Begitu pula Utsman bin Affan. Ada yang menjumpai buku-buku hadis, langsung mereka bakar semuanya. Nah kalau ada kasus dihadapi oleh Abu Bakar, oleh Umar, lalu mereka tidak menjumpai nas tegas dalam Al-Quran, mereka bertanya, ada tidak di antara kalian yang pernah menyaksikan Rasulullah memberikan keputusan dalam masalah ini? Kalau ada, dipanggil. Mana saksimu? 2 orang. Kalau tidak membawa saksi, Sayyidina Umar langsung cambuk diri. Tapi catatan itu kan penting juga Ustaz buat sebagai dokumentasi. Kita pahami masalah ini. Jadi kita harus bedakan antara hadis dan sunnah. Kalau hadis riwayat itu kita lihat kebohongan bisa masuk ke dalamnya. Apalagi mereka berupaya mengubah Al-Quran, mereka tidak berhasil, maka mereka sengaja bermain dalam riwayat. Tapi kalau sudah sunnah, itu kembali kepada pola, cara ya yang dilakukan Rasulullah SAW, dan sunnah itu diriwayatkan dari mana? Dari jamaah. Oleh karena itu, sholat kita ini kebanyakan sunnah amaliyah. Sunnah amali, turun-temurun generasi demi generasi yang meriwayatkan kepada kita. Kalau ada perbedaan itu bukan sunnah amaliyah, sunnah qauliyah. Contohnya, Nabi menggerakkan tangannya begini, itu sunnah qauliyah. Oleh karena itu berkembang baru pada masa Albani dihidupkan kembali. Dulu orang tidak ada yang begitu sama sekali. Jadi yang prinsip yang pokok dalam syariat sholat tidak berbeda sama sekali. Syafi'i, Maliki, Hambali nggak berbeda. Itu sunnah amaliyah yang diriwayatkan dari generasi kepada generasi yang lain. Tapi berkaitan dengan hadis, semenjak maraknya hadis, mulai terjadi pertentangan perselisihan di antara umat. Setiap kelompok membuat hadis-hadis palsu untuk menyerang kelompok yang lain. Oleh karena itu Nabi ya dalam sabdanya mengatakan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, sedangkan tambahan muta'ammidan saya curiga ini merupakan tambahan pemalsuan. Kenapa? Kalau Nabi mengatakan man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar, ini menunjukkan itu orang harus berhati-hati tidak mengatakan qala Rasulullah kecuali kalau yakin dari Rasul. Untuk meyakinkan dia jangan melihat hanya sanadnya. Lihat juga apa? Isinya cocok dengan Quran apa tidak. Karena Quran dan Rasul bagikan matahari dan bulan. Matahari memancarkan cahayanya, begitu apa? Tenggelam, kemudian refleksi, ya matahari dipantulkan oleh bulan ke bumi kita. Jadi Nabi ini betul-betul tidak pernah berbeda dengan Al-Quran. Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran ini dari Rasul dan tidak,
cocokkan dengan Quran dan riwayat yang kita perhatikan, setelah itu baru katakan qala Rasulullah. Oleh karena itu para imam hadis, para imam ahli hadis, mereka nggak sembarangan bilang qala Rasulullah. Ada sighah at-tashih, ungkapan yang menunjukkan sahihnya hadis, ada sighah tamrid yang menunjukkan sakitnya itu hadis. Sighah tashih qala Rasulullah. Tegas. Gitu. Iya, atau sami'tu Rasulullah yaqul. Tapi kalau sudah bilang ruwiyah, saya sering menggunakan ruwiyah. Ruwiyah an Rasulillah qauluh. Tidak berani mengatakan qala Rasulullah. Tapi kenapa di buku-buku sekarang banyaknya Rasulullah bersabda, terutama yang terjemahan Kata Indonesia? Duratun Nasihin, isi kitab dongeng begitu isinya. Keberanian orang untuk meriwayatkan hadis. Orang beranggapan kalau Quran kita baca, Quran tuh nggak isinya nggak ada dongeng, nggak mengasyikkan. Ini di kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah sama. Syiah punya buku namanya Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini. Jumlah hadisnya 16.000. Kalau Bukhari paling cuma 6.000 sekian. Ini 16.000. Ulama-ulama ahli usul di kalangan Syiah yang kurang difahami, kurang didengar oleh banyak orang, menyatakan 2/3 hadis Al-Kafi itu hadis-hadis yang tidak dapat diterima. 2/3, mayoritas. Iya. Sedangkan akhbariyin Syiah mirip dengan ahlul hadis di kalangan ahlus sunnah. Mereka getolnya mah hadis luar biasa. Jadi kalangan Syiah ini yang akhbariyin sama hadis luar biasa getolnya. Kalau kalangan usuliyin berhati-hati. Hadis yang tidak cocok dengan Quran, mereka buang jauh-jauh. Sesuai dengan perintah daripada keluarga Rasul di atas. Idza rawaitum an Rasulillah wa anna fa'ribuhu ala kitabillah. Kalau kalian riwayatkan hadis dari Rasulullah atau dari kami, cocokkan dengan kitab Allah. Fama wafaqahu fakhudhu wa ma khalafahu fatruku. Yang cocok kalian ambil, yang tidak cocok kalian buang. Di Ahlus Sunnah juga usuliyin mengatakan begitu. Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Ishaq Asy-Syirazi, mereka bilang kalau sudah tidak cocok dengan Quran bukan sunnah Rasul. Itu hadis palsu. Jadi kalau orang bilang Ustadz Husain bukan Syiah tapi ingkar sunnah, atau Ustadz Husain itu merupakan ciri-ciri orang Syiah karena menolak hadis, ketahuilah orang Syiah juga paling demen sama hadis. Kalau kita baca buku-buku Syiah tuh, apalagi kalangan akhbariyin, la ilaha illallah, sama hadis luar biasa. Bahkan kita lihat bagaimana Pak, mereka meriwayatkan hadis-hadis yang akal kita nggak bisa terima sama sekali. Begitu juga di kalangan Ahlus Sunnah juga banyak. Nabi Musa nempeleng Israel, matanya keluar. Nah kalau Nabi bisa nempeleng malaikat seperti Israel, berarti malaikat kurang kuat dong untuk mencabut nyawa, betul enggak? Nabi Musa telanjang di tengah-tengah kaumnya, kan nggak masuk di akal semua. Nabi Sulaiman dalam satu malam menggauli istri sebanyak 100 orang, ini kan nggak masuk di akal semua. Nah akal diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan datangnya Al-Quran yang memberikan penerangan, mereka mengatakan masa kita menisbatkan kata-kata sifat-sifat kotor pada Nabi kita Muhammad SAW yang katanya tergiur pada Zainab, yang kelihatan pakaiannya, yang terbuka pakaiannya. Nabi Daud juga katanya merampas istri tentaranya. Begitu juga Nabi Musa telanjang di tengah-tengah kaumnya. Nabi Sulaiman, ini sebetulnya hadis-hadis buatan olahan orang-orang Yahudi yang dari mulai dulu kalau kita baca perjanjian lama isinya semua hal-hal yang tidak baik pada para nabi. Jadi kesimpulannya, Tapi dongeng kan seru, Zat. nah itu dia. Maka ada ulama Syiah. Saya baca buku namanya Malhamah Husainiyah yang ditulis oleh Asy-Syahidil Mutahhari. Itu buku pernah dibakar di tengah lapang-lapang. Kenapa? Karena buku ini menjelaskan fakta yang sebenarnya mengenai wafatnya Imam Husain tidak dengan iming-iming bumbu yang kelebihan. Sekali waktu Syahidil Mutahhari menegur seorang. Kenapa? Kamu kok cerita bohong untuk membuat orang menangis? Ya. Dia bilang kalau saya cerita yang sebetulnya, mereka nggak bakal menangis. Nggak dramatis. Nggak dramatis dan mereka juga tidak akan mengeluarkan uang dari kantong mereka. Tapi dengan cerita-cerita yang berlebih-lebihan ini, didramatisir, membuat orang terseduh-seduh, dan uang juga keluar dari kantong. Bil fulus. Nah kalangan-kalangan sufi juga yang menyimpang seperti ini. Kalangan salafi juga sama. Yang menyimpang, yang gemar membaca hadis meriwayatkannya walaupun bertentangan dengan akal dan Al-Quran, mereka juga melakukan hal yang sama. Semua ini sebetulnya pedagang-pedagang agama, broker-broker agama yang diciptakan oleh Tuhan-Tuhan palsu yang disembah oleh manusia. Beragamanya bukan beragama mengikuti petunjuk Allah, tapi seperti Ustaz Heri bilang tadi bertanya pada Ustadz, Ustadz mengatakan A, B, C, D, diikuti tanpa sama sekali dicernakan.
Oleh karena itu ketika seorang mufti mereka Abdul Muhsin Al-Ubaikan mengatakan bahwa dibolehkan seorang supir supaya menjadi muhrim bersama anak perempuannya menyusu dengan apa? Nyonyahnya. Dengan ibu itu anak. Jadi Ubaikan mengatakan untuk menjaga supaya tidak terjadi hubungan yang haram, maka supir-supir dari luar daerah yang datang ke Saudi Arabia boleh menyusu dengan istri majikannya supaya mengantar anak perempuannya ke sekolah menjadi muhrim, menjadi ibu susu. Mesir langsung heboh, bahkan ulama Saudi pun heboh. Itu hadis dipetik dari Sahih Muslim. Yang meriwayatkan katanya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga suka memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya, ya, setelah memerintahkan laki-laki tersebut untuk menyusu dengan salah satu keluarganya. Saya bilang ini bohong-bohong, menodai, mencemari kesucian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang disucikan Allah dalam kitabnya. Jadi mereka menodai kehormatan Sayyidah Aisyah, menodai kehormatan Rasulullah, menisbatkan pada Rasul apa-apa yang bertolak belakang dengan Quran. Kok nggak marah Ustaz? Yang heran, jelas-jelasan mereka merendahkan, menghina istri Nabi, sama dengan orang Syiah juga apa? Yang menghina istri Nabi. Bahkan dalam riwayat disebutkan, Sayyidah Aisyah kalau ingin memasukkan laki-laki, pemuda-pemuda ke dalam rumahnya bertemu sama dia sengaja suruh menyusul dengan apa? Dengan salah satu daripada saudaranya. Ini kan jelas-jelasan apa? Menunjukkan hal-hal yang kurang baik. Itu dalam kitab Muwatta'nya ada, dalam Musnad Syafi'i, tapi Imam Syafi'i mengatakan ini tidak mungkin sama sekali. Seandainya mungkin pada Salim, ya, Maula Salim, ya, itu hanya Salim Maula Abu Hudzaifah, itu hanya merupakan hal yang khusus bagi dirinya. Kenapa? Karena Quran dengan tegas mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Ibu-ibu mereka menyusui anak mereka selama 2 tahun bagi siapa yang mau menyempurnakan masa menyusui. Artinya sudah sempurna masa menyusui 2 tahun. Jadi jelas-jelasan bagaimana Allah mengatakan apa? Dalam surat Al-Luqman, dalam surat Al-Ahqaf, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, wahalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Dalam surat Luqman wa fisaluhu fi amain. Kalau masa hamil, masa menyusui 30 bulan, dalam surat Luqman disebutkan masa menyapinya selama 2 tahun. Kalau 30 bulan dikurangi berapa? Dikurangi apa? Berarti apa? Kan 2 tahun. Wa fisaluhu fi amin, masa menyapi itu 2 tahun. Berarti masa bayi sempurna dalam kandungan 6 bulan, masa menyusui cuma 2 tahun. Berulang kali. Nah sekarang kalau masa menyusui selama 2 tahun, wa fisaluhu fi amain. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Bagaimana mungkin Nabi memerintahkan seorang yang sudah dewasa untuk menyusu dengan seorang wanita dewasa? Di mana kisahnya dikatakan, istri Abu Hudzaifah bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang kalau Salim masuk berjumpa dengan saya, Abu Hudzaifah perasaannya mulai kelihatan cemburu. Dulu masih kecil, sekarang sudah dewasa. Lalu Rasulullah bilang, kalau gitu kamu susui dia. Padahal dia bukan lagi punya anak. Berarti kan gak punya susu kan? Ya. Susui dia. Ya Rasulullah, dia sudah berjenggot, berkumis. Saya tahu dia sudah berjenggot. Susui dia, Abu Hudzaifah akan hilang cemburunya. Akhirnya Sahla ini istri Abu Hudzaifah langsung pulang menyusui Salim yang sudah dewasa, sudah jenggotan. Setelah itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Anda mau tanya, kira-kira kalau buat kita ini, yang terjadi itu menambah cemburu kita nggak? Malah menambah. Menambah kan? Nambah cemburu plus golok kayaknya. Nah, ya. Jadi bagaimana mungkin? Padahal dalam hadis Sahih Muslim disebutkan, innamar radha'a minal maja'ah. Masa menyusui itu pada saat si anak butuh makan dari susu tersebut, bukan dewasa. Tapi hadis ini diterima, difatwakan, begitu ditolak, kamu ingkar sunnah. Kamu ingkar sunnah? Nah, di sini menempatkan sunnah yang tidak pada tempatnya. Ini sunnah Rasul apa sunnah syaitan? Jadi ya, syaitan. Jadi dalam hal ini yang Ustaz Heri tadi katakan, bahwasannya kita dalam memahami agama, Allah berikan kita akal sebagai dasar-dasar untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Untuk menyempurnakan akal kita, Allah terangi dengan wahyu.
Lalu Nabi merintahkan kita jangan bergeser dari wahyu. Dan sunnah Rasul tidak akan mungkin bertentangan dengan wahyu. Oleh karena itu, siapa sebenarnya yang mengikuti sunnah, yang berpegang pada Quran, yang menerima dari Rasul, sunnah-sunnah yang sesuai dengan Quran, apa mereka yang asal menerima hadis dari kalangan Syiah maupun di kalangan apa? Sunnah. Nah, Syiah ini yang gemar-gemar riwayat namanya akhbariin, di kalangan ahlus sunnah namanya ahlul hadis, bukan ahlus sunnah. Jadi kalau kalangan Wahabi takfiri sebetulnya bukan ahlus sunnah, mereka ahlul hadis. Sedangkan yang di Krosni mereka mengatakan kita menerima berbagai macam ilmu disiplin untuk mengkaji memahami Al-Quran. Karena Quran berbicara tentang ilmu yang bermacam-macam. Terkadang mengenai astronomi, terkadang mengenai pertumbuhan anak dalam kandungan, terkadang berbicara mengenai ayat-ayat Allah di langit, di bumi, lautan. Mengajak kita berpikir dengan ilmu kita menyaksikan kebesaran keagungan Allah. Tapi kalau Quran hanya boleh ditafsirkan dengan hadis dan hadis pun harus tunduk pada pemahaman salaf, akhirnya kita masukkan samudra yang besar ke dalam botol yang kecil. Kan mereka mengatakan kita wajib kembali kepada Quran sunnah. Tapi yang memahami Quran sunnah sebaik-baiknya adalah salaf. Maka kita wajib memahami Quran sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Ini sama aja kita masukkan air laut ke dalam botol. Nah, salaf dulu mengambil dari Quran seperlunya untuk masa mereka. Sekarang kita ambil dari Al-Quran yang merupakan lautan yang tak pernah kering, cahaya yang terang benderang yang tidak pernah berselimutkan kegelapan. Nah, kalau salaf, saya mau tanya coba, yang perang setelah Rasulullah wafat siapa? Yang saling menumpahkan darah siapa? Masa-masa Khulafaur Rasyidin, darah mengalir, bahkan cucu Nabi kita juga apa? Menjadi korban bersama keluarganya, sahabat Nabi di Madinah yang dibunuh, wanita-wanita yang diperkosa. Ini terjadi pada masa yang begitu dekat dari Rasul. Bahkan mereka lebih dulu daripada Imam Bukhari, lebih dulu daripada Imam Malik. Ini kejadian. Yang melempari Ka'bah dengan minjanik hingga terbakar siapa? Salaf. Betul nggak? Jadi salaf itu merupakan satu hilah untuk memalingkan orang dari Al-Quran. Ini bagian dari tipu daya syaitan. Nah, kalau Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya mengajak kepada Al-Quran. Keluarga Nabi semua mengajak pada Al-Quran. Maka saya sering katakan pada sebahagian kalangan Syiah, saya tidak akan terima riwayat hadis yang bertentangan dengan Quran dan akal sehat. Baik dari kalian maupun dari kalangan Ahlus Sunnah. Dan saya tidak diperintahkan untuk berpegang pada apa yang kalian serukan. Tapi Allah perintahkan kita untuk berpegang pada tali Allah, yaitu Islam, Al-Quran. Dan saya ingin hidup sebagai muslim, dibangkitkan sebagai muslim, dikumpulkan sebagai kaum muslimin. Bukan dengan atribut golongan manapun. Tapi kalau kepada keluarga Rasul, saya junjung tinggi dan saya cintai mereka. Terhadap sahabat Rasul yang mulia, saya cintai mereka. Tapi tidak sama sekali, ya, saya mengikuti sesuatu dengan cara membuta dan menerima begitu saja. Allah berikan saya akal yang memuliakan saya tidak mau sama sekali menodai akal, meletakkan akal di kaki. Ya. Lalu apa? Menjadi seorang yang bertaklid secara membuta. Di hari kemudian nanti suatu Allah bertanya, ya Allah, saya ikut sama Syekh Fulan, saya ikut sama Kiai Fulan, atau ikut sama Habib Fulan. Lalu Allah bertanya, memangnya mereka saya jadikan sebagai apa? Rambu-rambu perjalanan. Mana buktinya? Jadi yang saya tadi sampaikan betul. Makanya saya dulu pernah mendengar satu ceramah disampaikan oleh seorang kiai yang memerintahkan muridnya untuk ikut pada kiai, jangan membantah. Dia mengatakan apa? Kun ma'asyaikhika mithlal janazati fi yadil ghasil. Jadilah kamu di hadapan gurumu seperti jenazah di tangan orang yang memandikan. Yuqallibuha kaifa masya. Dia membolak-balikan sebagaimana yang dikehendaki. Kita yang berakal, yang disuruh berpikir, diharuskan seperti jenazah yang dimandikan oleh orang yang mandikan jenazah. Apa jadinya coba? Ini disampaikan di antara para pengikut. Dan semua demam suka dengan cara seperti ini. Jadi yang ribut sebetulnya bukan kaum muslimin. Yang ribut ini para pengikut yang fanatik pada pendapat guru masing-masing. Mau dari NU, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Salafi, dari Syiah, dari Sunnah, yang mengatasnamakan semuanya. Kalau umat Islam yang berserah diri pada Allah, yang tujuan mereka Allah, mengharapkan ridha Allah, ingin mencari kebenaran, tidak mungkin mereka ribut. Jadi yang perang sekarang ini apa? Orang-orang yang diselimuti oleh hawa nafsu angkara murka. Jadi apa yang diperjuangkan saat ini oleh Saudi Arabia?
dengan mengatasnamakan ahlus sunnah. Bukan saya mengatakan mereka bukan ahlus sunnah, tapi ulama-ulama yang berkumpul di Grozny yang mengatakan mereka bukan ahlus sunnah. Begitu pula di Malaysia dengan fatwa para ulamanya. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan bagaimana dunia Islam insya Allah akan bersatu, akan kembali kepada Islam, dan akan membersihkan berbagai macam penyimpangan dan takwil-takwil dari orang-orang yang bodoh, yang sekarang teriak-teriak, yang suaranya mengguntur dengan gampang mengkafirkan orang. Nanti pada saat umat bersatu mereka akan menyembunyikan kepala mereka bagaikan katak yang menarik kepalanya ke dalam tempurung. Oke, ini ada pertanyaan dari pendengar nih, Ustaz. Kalau mengutamakan akal itu bukan paham Mu'tazilah, Ustaz? Kalau kita menjadikan akal di atas Quran di bawah, itu sesat. Kalau kita meletakkan Quran, akal di atas, Quran di bawah, sebaliknya. Kita justru menempatkan akal pada posisinya bagaikan mata di hadapan cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Contohnya jangan jauh-jauh, Mas Krisna. Kita semua memahami bahwa hakikat ini terbagi 3. Tidak lebih daripada 3. Hakikat terbagi 3. Ada yang dikatakan sebagai hal yang wajib adanya. Dan mustahil dia tidak ada. Itu Allah. Karena adanya alam raya tergantung apa? Adanya Allah. Tapi ada yang bersifat mungkin. Boleh ada, boleh tidak. Saya ini kalau tidak ada nggak berpengaruh apa-apa terhadap alam raya. Betul nggak? Kita ini mungkinat. Langit bumi kalau hilang, kekuasaan Allah berkurang nggak? Tidak. Oleh karena itu, semua minal mumkinat. Berkaitan dengan surga, dengan berbagai macam keajaibannya. Itu bukan hal yang mustahil. Betul enggak? Oleh karena itu cerita Allah mengenai sungai susu, sungai madu, itu merupakan hakikat-hakikat yang tidak bertolak belakang dengan akal kalau dikembalikan kepada Allah. Kalau mereka mengatakan tidak mungkin sama sekali surga, sungai yang mengalir. Ya kalau pakai akal kamu, kemampuan kamu nggak mungkin. Kemampuan kamu. Tapi akal menerima kalau datangnya dari Allah wajibul wujud yang menciptakan langit, bumi dengan kebesaran keagungannya. Bagi Allah mudah sekali untuk menciptakan sungai-sungai madu, susu, dan lain sebagainya. Cuma orang kadang-kadang menggunakan kata akal, menolak semua ini sih khurafat. Itu bukan akal sebetulnya. Kenapa? Karena dia ukur Allah kemampuannya dengan dirinya. Nggak masuk dia akal. Isra Mi'raj dari apa? Makkah menuju ke Masjidil Haram, kemudian berangkat menuju Sidratil Muntaha yang begitu jauh dalam 1 malam. Iya, kalau kamu nggak bakal mampu, Rasulullah juga nggak bakal mampu. Cuma Allah yang berangkatkan. Makanya Allah bilang, Subhana, dimulai dengan Maha Suci Allah untuk menjelaskan bahwa ini bukan pekerjaan manusia. Iya. Nah, ada hakikat yang sifatnya wajib, ya. Itu Allah Ta'ala yang dikatakan wajibul wujud, karena semua yang ada ini bergantung pada Allah. Yang kedua, al-mumkinat, hal yang bisa ada, bisa tidak ada. Kalau Allah kehendaki adanya, kalau Allah sebutkan keberadaannya, kita beriman dengan akal kita, karena ini kekuasaan Allah. Yang ketiga, hakikat yang namanya mustahil. Mustahil Allah itu 2. Kalau Allah 2, langit bumi akan hancur. Betul nggak? Kalau ada Brahma, ada Shiva, hancur langit bumi. Yang satu membangun, satu menghancurkan kan? Jadi yang ketiga ini merupakan hakikat yang mustahil. Ya. Orang-orang ada di Hong Kong itu menarik itu. Kalau pembantunya Muslim, majikannya agama setempat, mereka nggak mau satu rumah. Atau kalau dia mau sholat, cari tempat lain. Saya nggak mau di rumah ini ada 2 Tuhan. Bayangin, logika itu aja sudah. Di rumah nggak boleh 2 Tuhan, bagaimana langit bumi? Walau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Kalau di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti apa? Akan rusak. Kita di rumah kita ini ada berapa kucing perempuan? Ya Allah, tiap malam kucing laki-laki tetangga mesti berantem di tempat kita. Memperebutkan perempuan. Di kucing tangga ada 3-4, tiap hari berantem. Di belakang rumah, depan rumah, yang diperebutkan kucing perempuan. Bayangin coba. Ini baru kucing-kucing memperebutkan wilayah kekuasaan. Makanya kucing punya penyakit, kucing laki-laki ini. Kemana dia kalau sudah mulai kawin, di mana tempat curut kencing. Itu merupakan apa? Menunjukkan daerah kekuasaan dia. Makanya kalau ketemu sama kucing lain, pasti berantem.
Melanggar wilayah kekuasaan. Jadi kalau seandainya ada Tuhan selain dari Allah di langit dan di bumi, pasti langit bumi ini akan mengalami kehancuran. Jadi merupakan hal yang mustahil. Mustahil juga 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Mustahil. Ya kalau satu, 3, 3. Jadi bagaimana mungkin berbagai macam kepalsuan, kebohongan dapat diterima. Nah, kita ini umat Islam kadang-kadang menerima hal-hal yang mustahil. Padahal hakikat terbagi 3, yang wajib, ya, yang pasti benarnya, yang mustahil, yang ketiga yang mungkin. Nah, kalau kita dikatakan, digambarkan dalam Al-Quran, hal-hal yang akal belum bisa memahami hakikatnya, tapi datang dari Allah, kita yakin, aman nabillah. Berarti kita nggak menempatkan akal di atas, betul nggak? Quran memerintahkan kita, umpamanya mendirikan sholat sebanyak 5 kali, kenapa bukan 10 kali aja? Itu bukan urusan kita. Kita ikuti perintah Allah. Kalau Allah mengatakan langit terbagi menjadi 7 susun, kita terima, beriman kepada Allah. Mau lebih aja terima. Terima. Allah, sekarang masalahnya, ya Allah, jangankan jauh-jauh bicara mengenai langit. Rahasia diri kita nih banyak yang belum kita ketahui. Yang dulu belum terungkap, sekarang terungkap. Maka Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq. Kami akan pertunjukkan di hadapan mereka ayat kebesaran kami di afak, di cakrawala dan di langit, termasuk dalam diri mereka. Jadi hari demi hari manusia ini semakin cepat mengungkap rahasia kebesaran Allah. Nah, setelah itu baru terjadi kiamat atas orang-orang yang tidak mau berakal dan berpikir. Iya, cepat yang belum nikah. Silakan. Iwan, jangan lupa hari Kamis kita akan jumpa lagi dalam dialog Kamis. Kami juga kadang-kadang suka bertandang ke rumah Satu Sen, obrolannya seperti ini. Banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari Satu Sen ya. Kita doakan mudah-mudahan Satu Sen sehat ya, mudah-mudahan terus berbagi ilmu kepada kita. Terima kasih Ustaz Hari, Angkal Firman dan Ustaz Hasan Sajali, Satu Sen, terima kasih. Saya Muhammad Krisna, Ondi dan juga Andri, juga Huzaifah, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah.